Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Nur Afita, NIM 19220157, kelas HICP. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Jawaban 1A, penyalahgunaan posisi dominan. Apabila pangsa pasar terbesar diperoleh melalui proses persaingan, di mana perusahaan tersebut berhasil melakukan efisiensi, inovasi, dan strategi lain yang bersifat pro-persaingan, sehingga menempatkan perusahaan tersebut pada posisi dominan. Persoalan ini muncul ketika posisi dominan yang diperoleh tidak menghasilkan kinerja pasar seperti yang diharapkan. Bahkan posisi dominan digunakan untuk menghalangi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar atau menghalangi pesaing yang sudah ada di pasar. Untuk penyalahgunaan posisi dominan ini muncul ketika pelaku usaha memiliki kekuatan secara ekonomi yang memungkinkan untuk beroperasi di pasar tanpa terpengaruh oleh persaingan dan melakukan tindakan yang dapat mengurangi pesaing. 1B, jabatan rangkap. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan ini pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris apabila perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha dan berada dalam pasar bersangkutan yang sama. 1C, kepemilikan saham mayoritas. Pemilik saham mayoritas merupakan pemilik saham yang bisa melakukan pengawasan atas suatu perusahaan di mana mereka harus memiliki setidaknya lebih dari 50% sahamnya. Nah, pemilik saham mayoritas ini bisa disebut sebagai majority stakeholder. Majority stakeholder ini terbentuk dari pemilik saham minoritas yang digabung sampai mencapai lebih dari 50%. 1D, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru. Sedangkan pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Jawaban soal nomor 2. Tahap pertama dari proses pembuktian pelanggaran terhadap pasal 25 adalah penetapan pasar relevan. Untuk kasus ini saya mengambil antara batu baterai merek C yang didistribusikan oleh PTX. Baterai maupun baterai lain yang didistribusikan oleh pesaing dapat diklasifikasi berdasarkan jenis, tipe maupun kualitasnya. Dilihat dari jenisnya, baterai dapat dibedakan atas baterai alkalina dan baterai karbon zinc atau manganes. Nah, masing-masing baterai tersebut memiliki karakteristik dan harga yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian bahwa untuk jenis manganes, baik baterai C dan baterai pesaing dapat dibedakan atas tipe, kualitas, atau warna. Bahwa berdasarkan dokumen terlapor tentang perbandingan harga batu baterai merek C terhadap kompetitor periode Juni 2003. Nah, terlapor ini mengklasifikasi produk baterai dan baterai pesaingnya ini berdasarkan jenis, tipe, dan kualitas warna. Kemudian langkah berikutnya adalah pembuktian pasal 25 adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya posisi dominan oleh terlapor dalam menguasai pasar yang bersangkutan. Dalam kasus ini, dari segi pangsa, berdasarkan data historis, ternyata PTS ini menguasai hampir 90% pangsa pasar industri secara nasional. Jawaban nomor 3. Pada umumnya pengecualian yang diberikan berdasarkan ini ada dua alasan, yaitu industri atau badan yang dikecualikan telah diatur oleh peraturan perundang-undang atau diregulasi badan pemerintah yang lain dengan tujuan memberikan perlindungan khusus berdasarkan kepentingan umum, misalnya transportasi, air, minum, listrik. Kemudian alasan yang kedua, industri memang membutuhkan adanya perlindungan khusus karena praktek kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dengan pertimbangan
dengan pertimbangan, maka jauh lebih baik memberikan proteksi yang jelas kepada suatu pihak daripada menegakkan undang-undang hukum persaingan itu sendiri. Jawaban nomor 4. KPPU berpendapat bahwa tujuan pengecualian dalam pasal 50 huruf A ditujukan untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan penawaran ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat. Demikian, pelaku usaha kecil dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukum persaingan usaha. Alasan yang kedua, yaitu menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan yang sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jawaban nomor 5. Pertama, tugas KPPU yang telah diatur secara rinci dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diulang dalam pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Adapun tugas KPPU yaitu melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau praktik persaingan tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan harga, pembagian wilayah. Selain itu juga tugas KPPU yang tidak kalah penting yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, serta menyusun pedoman atau sosialisasi tentang praktik monopoli. Selanjutnya, wewenang KPPU. Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kewenangan KPPU ini meliputi menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli, melakukan penelitian tentang dugaan adanya tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, kemudian melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Selanjutnya, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli. Selanjutnya itu tujuan dibentuknya KPPU yaitu meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal. Selanjutnya itu sifat independen KPPU yang otomatis memiliki kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya tidak diajukan keberatan dan penegakan melalui mekanisme penetapan untuk eksekusi ke pengadilan negeri. Maka proses hukum yang seharusnya melanjuti proses penegakan keputusan KPPU adalah upaya eksekusi yang didasarkan kepada penetapan eksekusi pengadilan negeri. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.